Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran wa ba'd. Hadirin dan hadirat sekalian, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah salat subuh kita hari ini dan memaafkan segala kekurangan-kekurangan dalam peribadatan kita kepadanya di hari-hari yang lalu, serta kita berdoa kepada Allah agar Allah menjaga kita agar senantiasa istiqomah di atas peribadatan kepadanya. Sebab Dia, Allah Subhanahu wa taala, telah mengabarkan kepada kita bahwa tujuan Allah menciptakan kita adalah wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan kita dan jin kecuali untuk beribadah kepadanya. Dan beribadah yang dimaksud adalah mengerjakan ketaatan baik perintah maupun larangan. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan lanjutkan kitab Khudh Aqidataka minal Kitabi was Sunnati Sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Kenapa demikian? Kita hidup di akhir zaman, di mana menjadi sunatullah bahwa kebenaran akan sedikit jumlahnya dan banyak orang yang mengikuti jalan-jalan yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti aktsaru man fil ardi yudilluka an sabilillah." Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, niscaya kebanyakan orang tersebut menyimpangkan kalian dari jalan Allah. Ya, maka wajib bagi kita untuk kembali kepada agama Allah yang murni. Apakah Islam sekarang tidak murni? Sebagiannya ya. Sebagian ajaran Islam dirubah oleh kaum muslimin sendiri. Kaum muslimin tidak lapang dengan al-Islam yang turun dari Allah kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga banyak yang ditambah ke dalam Islam. Ya, juga musuh-musuh Islam dari kalangan jin dipanjangkan usianya oleh Allah, sehingga kaum muslimin sebagiannya masuk dalam perangkap-perangkap mereka. Ya, kemudian musuh-musuh Islam dari kalangan jin ini bersekutu dengan musuh-musuh agama dari kalangan manusia. Oleh karena itu Allah mengatakan kepada kita bahwa gangguan atau was-was atau penyimpangan datang dari jin atau syaitan, yang ada pada syaitan itu dua jasadiyah, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang suka menghembuskan keraguan di dada manusia, yang datang dari syaitan, musuh terbesar, minal jinnati wan nas, setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Nah, setan dari kalangan jin itu gak kelihatan Bapak-bapak ini, tapi setan dari kalangan manusia kelihatan. Manusia yang mengajak kepada penyimpangan agama, mengajak menduakan Allah, ya, dan mengajak mengakhirkan kebaikan dan lain-lain. Wajib bagi kita untuk senantiasa memperbaiki akidah dan menjaga akidah kita dengan akidah Islamiyah. Dan yang dimaksud dengan akidah Islamiyah adalah akidah yang ditetapkan oleh Allah, ya, agar diimani oleh seluruh nabi dan rasul, lalu mereka mendakwakan akidah itu kepada umat-umat mereka. Ya,
dan kita sedang belajar ini, Pak. Ya, dan bab yang sudah kita bahas adalah al-amalu bil Quran wal hadis. Beramal dengan Al-Quran dan hadis, itulah akidah Islamiyah. Ya. Jadi setelah kita tahu bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran, wajib bagi kita berpegang teguh kepada keduanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpeganglah kalian semuanya pada tali agama Allah. Kata para ahli tafsir, wa'tasimu bihablillah bermakna Al-Quran wa sunnah. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah dan jangan keluar dari keduanya. Barang siapa yang keluar dari Quran dan sunnah pasti berpecah belah. Kenapa demikian Pak Zainal? Baru datang udah ditanya. Kenapa orang yang keluar dari Quran dan sunnah jadi berpecah belah? Gak punya pedoman. Mereka tidak memiliki landasan di dalam berucap, berbuat, beribadah. Gak ada pedomannya. Lari dari pedomannya. Andai saja Allah tidak menurunkan Al-Quran, manusia boleh berkata-kata semaunya tentang Allah. Tapi Allah dalam surat Al-A'raf ayat 33, Allah haramkan al-fawahish, kekejian, wal itham, semua dosa, wal baghyu, kezaliman, an tusriku billah, menyekutukan Allah, an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu. Urutannya di atas syirik, yang menunjukkan dosa syirik masih ada lagi yang besar, yaitu dosa berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Kenapa demikian? Dia tidak membaca kitab Allah, dia berpaling dari kitab Allah. Dan Allah berfirman pula dalam surat Thaha, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, nah di antaranya Al-Quran, As-Sunnah. Barang siapa berpaling dari Quran dan Sunnah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka kami akan berikan padanya penghidupan yang sempit. Kata Abu Hurairah, yang dimaksud dengan penghidupan yang sempit, di dunianya diberikan dunia, tapi hatinya diberikan ketidakpuasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hartanya melimpah, kedudukannya tinggi, gelar pendidikannya depan belakang, tapi dadanya sempit. Kemudian kata Abu Hurairah juga, setelah di dunianya Allah sempitkan dadanya, di kuburnya Allah sempitkan kuburnya. Padahal di dunia termasuk orang-orang yang memiliki kekuasaan, kejayaan dan lain-lain. Dia berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang berpaling dari Quran dan Sunnah, Allah palingkan dia. Berfirman pula Allah dalam surat An-Nisa, "Wa ma yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda." Barang siapa yang menentang Rasul, maksudnya apa? Meninggalkan sunnah. Wa ma yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah dia mendapatkan keterangan dari Rasul, ada hadis sahihnya, ada sunnahnya, dia tinggalkan itu, dia tentang itu. Nuwallihi ma tawalla, kata Allah, Allah palingkan dia ke arah yang sesat. Wa nuslihi jahannam, Allah masukkan dia ke dalam jahannam. Wa sa'at masira, seburuk-buruk tempat kembali. Kalau sekarang kalian pulang kampung, ada ke Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera, ya, itu masih sebaik-baik tempat, masih disuguhin oleh keluarga di rumah. Kalau kalian dan saya kembali ke tempat yang paling buruk, naudzubillah, subhanallah. Kenapa demikian? Di dunia berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, berkata penanya, limadza anzalallahu al-Quran? Untuk apa Allah menurunkan Al-Quran? Maka dijawab oleh Syekh, anzalallahu Quran
lil amali bihi, untuk beramal dengannya. Sudah saya bahas pada pertemuan yang lalu, yang dimaksud dengan beramal dengan Al-Quran hadis adalah menjadikan ibadah kita, kehidupan kita senantiasa bersumber dari keduanya. Mau sholat, ada nggak dalil di Al-Quran? Ada. Di hadisnya ada. Mau wudu, lihat di Qurannya ada, di hadisnya ada. Mau puasa, sholat, zakat, haji, berbakti kepada orang tua, bersedekah, menolong orang lain, ada. Jadi nggak mungkin Islam itu nggak sempurna. Kenapa Islam sempurna? Datang dari Zat yang maha sempurna. Oleh karena itu bagi mereka yang ingin mengenal Islam, bacalah kitabullah, bacalah as-sunnah. Maka Nabi mengatakan iqra'ul Quran, baca Quran, wa amalu bihi, dan beramallah dengannya, wala ta'kulu bihi, jangan cari makan dengan Al-Quran. Jangan Al-Quran dibaca untuk dihafalin, nanti kemudian nyari duit dengan itu, dipanggil sana sini untuk membaca tanpa diambil maknanya. Kan banyak di akhir zaman kalau ada acara manggil pembaca Quran, kemudian suruh baca, habis itu foya-foya lagi. Di mana Al-Quran dimuliakan? Habis baca maksiat, tidak terdapat padanya keagungan Al-Quran. Maka di zaman para sahabat sebagian mereka habis baca Quran mereka cium, dan kita pun demikian. Ya, kita melihat Al-Quran di bawah, kita angkat, kita muliakan dia. Kenapa? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi enggak cukup dengan itu Bapak Ibu sekalian. Allah menurunkan Al-Quran bukan cuma untuk sekedar dibaca. Allah jadikan dia hudal lil muttaqin, petunjuk bagi yang bertakwa. Yang ingin masuk surga, baca Quran, baca terjemahannya, baca tafsirnya. Betapa banyak kaum muslimin yang mereka berada dalam kesulitan kehidupan. Mereka cari cara kesana kemari untuk bisa mengatasi solusi kehidupannya. Sementara Al-Quran di hadapannya Pak tertera, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah wahai manusia, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Hanya dengan kau keluarkan lisanmu membaca ayat-ayat Allah, hatimu akan ditenangkan. Kenapa demikian? Al-Quran asy-syifa, Quran itu penyembuh. Bukan begini ya, baca Quran sebuntu, baca bukan gitu. Penyembuh bagi hati yang merona, membara. Makanya Nabi SAW tidak pernah meninggalkan satu huruf pun dalam Al-Quran. Beliau selalu wirid dengan Al-Quran. Kata beliau, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Apa la ilaha illallah kalau bukan Al-Quran? Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah kalian, sesungguhnya tidak ada zat yang diibadahi dengan benar kecuali Dia. Jadi jangan tinggalkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian saya ditanya, ma hukmul amalu bil hadis sahih? Apa hukum beramal dengan hadis yang sahih? Yang sahih wajib. Enggak boleh kita beramal dengan hadis yang dhaif atau palsu. Karena hadis yang palsu tidak datang dari Nabi yang mulia. Dia bukan wahyu. Bapak Ibu, ada sebuah hadis yang kalau kita nggak bisa amal ini kita rugi. Ya, kata hadis itu begini, sebaik-baik makan adalah roti. Bayangkan bagaimana orang miskin yang nggak punya duit, nggak bisa makan roti. Hadisnya palsu. Ada lagi hadis yang mengatakan sebaik-baik orang adalah yang bisa mengucapkan huruf dhad. Nah kita yang nggak bisa dhad nggak baik jadinya. Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Coba lihat hadis palsu ini. Ya, utlubu ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Palsu hadisnya, dipakai oleh kaum muslimin. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu, dipakai oleh kaum muslimin. Hadisnya dhaifun jiddan, sangat lemah.
Bukan berarti nggak boleh berbakti sama orang tua, tapi menggunakan hadis itu nggak tepat untuk berbakti kepada orang tua. Karena Nabi yang mengancam kita, man kadzdzaba alayya muta'ammidan faltabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaknya menempati tempat duduknya dalam api neraka. Ini ancaman bagi setiap orang yang mengedarkan hadis dhaif, menyebarkan hadis dhaif dan palsu tanpa meneliti terlebih dahulu apakah hadis itu sahih atau tidak. Jadi wajib beramal dengan hadis sahih. Kenapa? Hadis sahih wahyu. Dari mana? Nabi yang mengatakan. Kata beliau, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ala wa inni utitul Qur'an wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah, kata beliau, sesungguhnya aku diberikan Al-Quran dan yang semisalnya. Apa itu yang semisalnya? As-sunnah. Dari mana antum bisa takbir, Pak? Allahu Akbar. Antum cari di Al-Quran. Ada tidak? Allah mengangkat tangan? Tidak ada para jab di Al-Quran. Allah mengangkat tangan menghadapkan ke kiblat, ujung jari ke langit. Tidak ada di Al-Quran. Tidak ada ucapan Allahu Akbar, tidak ada. Bersedekap dalam Al-Quran tidak ada. Yang ada aqimus shalah, dirikan salat. Gimana caranya? Di as-sunnah. Ini nggak mungkin kita bisa sholat tanpa hadis sahih. Kemudian beliau ditanya, hal nuqaddimu qawlan ala qawlillahi wa rasulihi. Boleh nggak kita mendahului ucapan Allah dan ucapan Rasul? Apa yang dimaksud dengan ucapan Allah? Al-Quran. Al-Quran. Apa yang dimaksud ucapan Rasul? Hadis as-sunnah. Ditanya oleh penanya, boleh nggak kita mendahului ucapan seseorang dibanding ucapan Allah dan Rasulnya? Maka dijawab oleh beliau, la, nggak boleh. Nuqaddimu qawlan ala qawlillahi wa rasulihi. Nggak boleh mendahului ucapan makhluk manusia, ya, kemudian mengakhirkan ucapan Allah dan Rasulnya. Apa dalilnya? Tadi saya baca. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Wahai sekalian orang-orang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan kalian dahului Al-Quran dan hadisnya. Wattaqullah. Lihat, habis ayat itu, setelah Allah melarang kita mendahului Allah dan Rasulnya, Allah katakan apa? Takutlah kepada Allah. Berarti orang-orang yang mendahului Al-Quran dan hadis termasuk orang yang gak takut sama Allah. Dia berbicara sesuatu, apalagi tentang Islam, dengan kepalanya, dengan hawa nafsunya, dengan tradisinya, bukan dengan kalamullah wa sunnah nabinya. Ada orang yang mengatakan, Pak, bahwa dia mi'raj 70 kali ke langit. Kalian jangan percaya itu. Timbang dengan ucapan Allah dan ucapan Rasul. Itu cara kita beragama. Sekalipun yang mengucapkan itu, Pak, tokoh agama, kalau berseberangan dengan ucapan Allah dan Rasulnya, ditolak. Itulah Muslim. Jadi dalam dada saya dan kalian yang ada qala Allah wa qala Rasulullah, firman Allah dan sabda Rasulnya. Kan merdeka itu. Merdeka, Pak. Enggak takut dengan siapapun. Karena tugas kita diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepadanya. Ya. Dan bagaimana cara kita mengabdi kepadanya? Allah turunkan kitab sucinya dan sunnah nabinya. Begitulah cara kita mengabdi. Kalau kalian punya barang yang baru, belum pernah kalian lihat barang tersebut, pas kalian buka unboxing zaman sekarang, bagaimana cara menggunakan barang tersebut? Pak Jainal, barangnya baru, lagi viral, tapi kalian nggak tahu cara makainya. Bagaimana pas ngebuka unboxing? Bagaimana cara menggunakannya? Lihat buku panduannya. Oh begini caranya. Betul tidak, Pak?
Kita punya buku panduan 14 abad yang lalu. Kita nggak pernah buka-buka itu. Akhirnya kita bertanya kepada selain keduanya. Saya bisa sholat di 2 tempat, Pak. Satu di Al-Bidayah, satu di Al-Ikhlas. Timbang dengan Quran dan Sunnah. Kalau ada wahyunya, kita beriman dengannya. Kalau tidak ada wahyunya, maaf Pak, kami tolak ucapan Anda. Begitu Pak. Kita Muslim itu begitu disuruhnya. Bukan mempercayai yang tidak tertera dalam Quran dan Sunnah. Ustaz, tapi kan kami nggak ngerti, belajar. Makanya Nabi mewajibkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Dan al ilmu dalam hadis itu ilmu syariat, ilmu agama, akidah, tauhid, ilmu fikih, wajib dituntut. Yang lainnya nusul. Makanya kata para ulama, apabila anak kita Pak nggak sekolah, nggak masalah. Tapi anak kita nggak sholat, masalah. Kenapa demikian? Karena sholat merupakan wujud benarnya hamba kepada penciptanya. Jadi kalau orang muslim nggak sholat Pak, nggak benar muslim ini. Kenapa? Allah yang ciptakan dia, ngasih nafas ke dia, ngasih rezeki ke dia nggak mau ruku dan sujud. Jadi ruku dan sujud wujud penghambaan seseorang kepada penciptanya. Ya. Kemudian Allah mengatakan, Nabi SAW bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Kamu enggak boleh taat kepada makhluk selama dia bermaksiat kepada Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu memiliki ibu yang sebelum masuk Islam itu suka mencaci Nabi. Bahkan mengatakan kepada Abu Hurairah, kamu keluar dari ajaran Muhammad, dia sesat. Karena apa? Karena Abu Lahab pamannya Nabi, kalau Nabi berdakwah di belakangnya Nabi, dia mengatakan orang ini sesat. Gitu. Padahal ponakannya itu. Disebarkan itu kepada seluruh masyarakat Quraisy, orang ini sesat, tukang sihir, orang gila. Gitu. Siapa itu ngomong? Abu Lahab, paman kandungnya sendiri yang menolak dakwah tauhid. Dan semua orang-orang Arab tahu Nabi itu berakhlak mulia. Makanya orang Arab Quraisy memberikan gelar apa kepada Nabi? Al-Amin, terpercaya. Akhlaknya terpercaya, ucapannya terpercaya. Mereka enggak menolak itu. Yang ditolak oleh orang Arab Quraisy apa? Dakwah tauhid. Dakwah untuk mengamalkan Al-Qur'an, dan itu yang ditolak sampai hari kiamat, Pak. Setiap dakwah yang mengajarkan kepada Quran akan ditolak sampai hari kiamat. Kenapa? Demikian para nabi dan rasul. Tapi kita nggak boleh lemah, terus sampaikan semampu kita. Kenapa demikian? Menyelamatkan saudara-saudari kita. Jadi Nabi dicela. Ketika Nabi mengajarkan kepada para sahabat tentang Islam, tentang Allah, dicela. Demikian pula ibunda Abu Hurairah mencela Nabi yang mulia, mencela Islam. Abu Hurairah enggak marahin ibunya, enggak. Bentuk apa? Bentuk berbakti kepada ibunya. Dan Allah di dalam kitab sucinya menyuruh kita untuk apa? Wala tanharhuma, jangan bentak-bentak keduanya. Wafid lahuma janaha dhulla minar rahmah, tundukkanlah badan kalian di hadapan keduanya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, wa qul qawlan karima, ucapan yang baik kepada keduanya. Disuruh oleh Al-Qur'an. Ibunda Abu Hurairah mencela Nabi dan Islam. Maka Abu Hurairah mendatangi beliau, ya Rasulullah, ibuku suka mencela engkau, mencela ajaran yang kau bawa. Berdoalah kepada Allah agar Allah berikan dia hidayah. Maka Nabi mengangkat tangannya berdoa, ya Allah berikan hidayah kepada ibunda Abu Hurairah.
pulang dari bertemu dengan Nabi, Abu Hurairah bertemu dengan ibunya. Kata ibunya, diam kau di tempat. Ibunya mandi. Mandi apa Pak? Mandi janabah, mandi besar. Lalu keluar dari kamar mandi, wahai Abu Hir, saksikanlah bahwa aku bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masuk Islam. Jadi nggak boleh taat kepada makhluk kalau dia bermaksiat, tapi disuruh tetap bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Ya, kata ibunda Abu Hurairah, keluar kamu dari ajaran Muhammad. Enggak keluar Abu Hurairah. Demikian pula Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi, memiliki ibu yang mengatakan, wahai Sa'ad, kalau kamu tidak keluar dari ajaran Muhammad, aku akan mogok makan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sunnahnya mogok makan itu sunnahnya orang-orang jahiliyah. Yang suka mogok-mogok itu sunnahnya jahiliyah. Dihapus dengan datangnya Nabi yang mulia SAW. Jadi kita jangan suka mogok-mogok, mogok makan, mogok ngomong, itu sunnahnya jahiliyah. Ketika Nabi diutus, dihapus oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Itu sunnahnya jahiliyah. Bahkan kalau kita berselisih, Pak Wawan, berapa maksimal kita boleh saling berdiam diri? 3 hari. Nggak boleh selamanya Pak, ngediamin orang muslim, nggak boleh. Kita berantem sampai-sampai saya nggak mau ngeliat muka kamu lagi, gitu ya. 3 hari maksimal. Islam mengajarkan kepada kita, Pak, indahnya agama ini. Kita malah pokoknya nanti saya tagih di akhirat antum. Wah, di dunia nggak dimaafin, bayangin. Nabi menyuruh maksimal 3 hari bermusuhan. Hari keempatnya akur lagi, begitu. Kita mau nggak mau Pak, saking apa? Hawa nafsu. Nggak boleh kata Nabi, la ta'ata lil makhluk, nggak boleh taat kepada makhluk kalau makhluk bermaksiat kepada Allah, sekalipun itu ibu bapak kita. Wahai Pak Agus, kata bapaknya, bisa, kamu nggak usah sholat, percuma sholat. Saya dari kecil sholat nggak kaya-kaya. Jangan didengarkan Pak, saya akan tetap sholat karena sholat perintah Allah. Kamu durhaka sama saya? Enggak, saya nggak berani durhaka sama bapak karena Allah melarang saya durhaka kepada bapak. Mau ngomong apa orang tua itu? Kalau ucapan kita Quran Sunnah, mau ngomong apa mereka? Tapi kalau kita bantah dengan kata ustadz saya, kata guru saya, berantem itu. Kata si bapak, saya juga punya guru. Kan begitu jadinya, beradu jadinya gurunya sama ustadznya. Qala Allah wa qala Rasul. Allah berfirman, wa budullaha wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Kata Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu, dan berbaktilah kepada orang tua. Saya berbakti sama bapak. Tapi kenapa kamu enggak nurut? Nabi bersabda, la ta'ata li makhluk fi masyiatil khaliq. Jangan taat kepada makhluk kalau bermaksiat pada Allah. Sampaikan itu. Satu rahmat Allah tuh. Ya, jadi nggak boleh taat Pak kepada makhluk kalau dia bermaksiat kepada Allah. Misalnya Pak, Presiden menyuruh kita untuk potong kambing, kepalanya tanam di pagar-pagar rumah, ditolak. Walaupun yang nyuruh Presiden. Kenapa? Bertentangan dengan syariat. Kenapa itu? Karena kepala kambing kasih orang miskin, jangan ditanam di dalam tanah. Bisa dipahami? Begitu cara kita beragama sebagaimana Quran dan hadis. Dan tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. Apa kata ucapan seorang sahabat Pak? Abdullah bin Abbas. Siapa dia Pak? Abdullah bin Abbas. Jadi lupa namanya. Rian. Siapa Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas. Abbas itu siapa yang Nabi? Abbas itu paman. Pamannya Nabi punya anak namanya Abdullah. Berarti Abdullah bin Abbas itu siapa yang Nabi? Sepupunya Nabi. Kalau Ali bin Abi Thalib, siapa yang Nabi? Sepupunya juga. Ya kan? Kan Abu Thalib pamannya Nabi. Abu Thalib punya anak Ali. Ya kan? Abu Thalib bersaudara dengan Abdullah, bapaknya Nabi.
Nabi anaknya Abdullah, Ali anaknya Abu Thalib. Abu Thalib sama Abdullah adik kakak. Ya berarti Nabi sama Ali sepupu tapi sekaligus mantu. Gitu. Jadi Abdullah bin Abbas berkata begini, Pak. Ahsya an tunazzala alaikum hijaratun minas sama. Kata Abdullah bin Abbas, hampir-hampir saja diturunkan batu dari langit kepada kalian. Ini ucapan Abdullah bin Abbas terjadi karena ada masyarakat di sekitar beliau yang suka membanding-bandingkan Quran dan Sunnah dengan ucapan para khalifah. Maka Abdullah bin Abbas, ulama tafsir dari kalangan sahabat berkata, "Akhsha an tunazzala 'alaikum hijaratun minas sama." Hampir-hampir saja Allah timpakan kalian dengan batu dari langit. Kenapa demikian? Aqulu lakum qala Rasul. Aku berkata kepada kalian, Nabi bersabda, wa taqulun qala Abu Bakar wa Umar, tapi kalian bantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Bisa dipahami, Pak? Kata Abdullah bin Abbas, dia berkata, Rasul bersabda, hadisnya ada, tapi kalian bantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Kira-kira bisa antum pahami tidak, Pak, sekarang? Hadisnya datang kepada kita bantah dengan ucapan guru kita. Kata guru saya enggak gitu. Nabi yang bersabda dibantah dengan ucapan guru kita. Nah, ini dia maksudnya harus begitu. Abu Bakar dan Umar itu orang soleh bukan? Soleh, khalifah Nabi, kesayangan Nabi. Ya, kata Nabi kepada masyarakat kaum muslimin, kalau saja dibolehkan ada Nabi setelah aku, maka itu adalah Umar. Saking apa? Keutamaan Umar di situ. Kemudian Nabi memuliakan Abu Bakar. Tidak ada orang yang seperti Abu Bakar. Dalam keadaan susah diriku, dia bersamaku. Dalam keadaan senang, dia bersamaku. Bayangkan, dua-duanya memiliki keutamaan. Tapi kalau ucapan Abu Bakar dan Umar bertentangan dengan ucapan Nabi, apa kata para sahabat? Nanti kalian dihujani batu dari langit oleh Allah. Kalau membantah ucapan Nabi dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Maksudnya apa, Pak? Jangan bantah hadis-hadis Nabi dengan ucapan manusia. Nabi Mi'raj, Pak, betul ada hadisnya, ada ayatnya Al-Isra. Ada hadisnya, aku dimi'rajkan oleh Allah Jalla wa Ala sampai kepada Sidratul Muntaha. Lalu aku melihat Baitul Ma'mur. Ibrahim alaihissalam sedang bersandar di salah satu dinding Baitul Ma'mur. Ada hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang selain dari beliau. Lalu ada orang mengatakan, saya juga mi'raj, mana hadisnya? Kan begitu kita beragama. Betul tidak, Pak? Ada hadisnya, harus ada hadisnya. Setiap yang gaib mesti ada hadisnya, Pak. Barang saya hilang, saya nyari-nyari di mana nggak ketemu. Lalu ada orang yang bisa tahu, Pak Ismail bisa tahu tempat barang yang hilang. Saya tanya, Pak Ismail, barang saya di mana? Oh, di sana. Saya mikir dari mana kita tahu. Saya cari di Al-Quran. Nah, An-Naml ayat 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Tidak ada yang mengetahui yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Pak Ismail bohong. Kalau selesai, gak usah percaya lagi. Gitu. Buka hadis Nabi, man ata arrafan aw kahinan fasadaqa bima yaqul faqad kafara unzila ila Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun dan tukang ramal dan membenarkan ucapannya, maka telah kufur dari ajaran Muhammad SAW. Ada hadisnya. Kholas, jangan datangi mereka. Selesai. Uang kita aman, akidah aman, iman aman. Begitu. Ya. Kemudian Pak, beliau ditanya lagi, madza taf'alu idza ikhtalafna? Bagaimana kita beramal? Apa yang kita lakukan apabila kita berselisih? Ya, misalnya saya berselisih dengan Pak Zainal. Kata saya, Pak Zainal, saya mi'raj ke atas langit. Ah, nggak mungkin Ustaz, masa Ustaz mi'raj? Ih, nggak percaya sih kamu. Saya kan gini-gini kan masih keturunan saudara saya yang darah biru. Saya nggak percaya. Berselisih kita, Pak.
Akhirnya musuhan 1 hari, 2 hari. Maka saya mengatakan begini, Pak. Bagaimana atau apa yang kita lakukan apabila kita berselisih pendapat? Kan sering ini, Pak. Kata beliau, na'udu ilal kitabi wa sunnati sahihah. Kembalilah kalian kepada Alkitab wa sunnah. Kembalilah kalian kepada Al-Quran, hadis Nabi. Baca di situ, pasti ada cara solusinya. Kemudian kata beliau, qala Allah Ta'ala, dalilnya, fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih tentang sesuatu, farudduhu ila Allah war Rasul, maka kembalilah atau kembalikanlah perselisihan itu kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billah, lihat Allah kasih syarat, kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah wal yaumil akhir. Jadi ciri orang yang beriman, Pak, kepada Allah dan hari pembalasan, kalau dia berselisih, dia kembali kepada Quran dan Sunnah. Itu ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mafhumnya apa? Apa pemahamannya? Kalau ada orang yang enggan untuk kembali kepada Quran dan Sunnah, dia dikhawatirkan nggak in kuntum tu'minu billah wal yaumil akhirah. Kan mafhumnya gitu, Pak, di dalam tafsir Al-Quran. Jadi kalau Allah mengatakan jika kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, atau jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, pasti engkau kembali kepada Quran dan Sunnah. Pemahamannya, kalau ada orang yang nggak mau kembali kepada Quran dan Sunnah, laisa kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir. Maka orang ini orang yang nggak beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Nah, risikonya berapa? Ya. Kemudian kata Allah, dzalika khairun, itu lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan itu sebaik-baik akibat. Kalau kita berselisih, Pak, kita kembali kepada Quran dan Sunnah, lapang dada kita, dunia akhirat Allah ridho. Tapi kalau kita di dunianya nggak pernah akur, perselisihannya pada cabang-cabang agama, bukan pada pokok-pokok agama. Apa perselisihan pada cabang-cabang agama, Pak? Antum takbir Allahu Akbar, kemudian ruku Allahu Akbar, i'tidal sami Allahu liman hamidah. Ada yang bersedekap, ada yang meluruskan. Ini namanya berbeda pendapat pada cabang-cabang. Ini nggak boleh jadi pecah kaum muslimin yang begini. Perbedaan furu' ijtihadiyah itu nggak boleh memecahkan kaum muslimin. Ya, jadi kaum muslimin harus bersatu di atas akidah yang sahih. Tuhannya satu, nabinya satu, agamanya satu. Berbeda ibadahnya, selama ada dalilnya, monggo silakan. Tapi jangan berbeda di masalah akidah, nggak boleh. Ya. Jadi kita disuruh kembali kepada Allah dan Rasulnya supaya ujung kehidupan kita baik. Kemudian nabinya bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin tamassaku biha. Kata Nabi, wajib bagi kalian. Kalau kalian baca alaikum, Pak, di dalam hadis-hadis Nabi atau dalam Al-Quran, alaikum maknanya wajib bagi kalian. Di antara makna alaikum, wajib bagi kalian. Alaikum bisunnati, wajib bagi kalian berada di sunnahku, sunnahnya Nabi. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, dan wajib di atas sunnahnya khulafa yang 4. Tamassaku biha, gigitlah sunnah itu. Dalam riwayat Tirmizi yang lain, addu 'alaiha binawajid, gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Pak Nur Hamid sama Pak Kalbit, ya. Kalau dulu masih kecil suka balapan gundu sama sendok, di mana dia gigit? Gigitnya di mana? Di depan. Pasti ada yang jatuh, betul Pak. Coba gigitnya di geraham, jatuh Pak. 14 abad yang silam Nabi katakan itu. Addu 'alaiha binawajid, gigitlah dengan gigi geraham kalian itu. Prinsip beragama, kalian nggak bakal goyang. Kalau gigitnya di depan, goyang. Baru sampai 3 langkah jatuh bulunya.
Karena lemah gigi depan ini Pak, yang kuat gigi belakang. Kenapa gigi geraham kuat Pak? Lebar, bertumpuk. Kaum muslimin Pak, kalau seperti gigi depan lemah, tapi kalau lebar, bertumpuk, kuat. Bagaimana bertumpuknya? Kembali back to Quran dan sunnah. Ya. Jadi Nabi menyuruh kita kembali kepada sunnahnya ku dan sunnah para sahabatku, terutama sunnah khalifah yang 4. Kenapa ada azan 2 kali di hari Jumat? Siapa yang tahu? Kenapa ada azan 2 kali di hari Jumat? Sunnahnya siapa? Utsman bin Affan. Ada sunnahnya. Ya. Kenapa ada ketika imam Allahu Akbar enggak kedengeran, di belakangnya Allahu Akbar? Sunnahnya siapa? Abu Bakar. Kenapa ada tarawih? Kenapa ada tarawih? Sunnahnya siapa? Umar. Khalifah yang mendapatkan petunjuk. Ya. Kemudian saya ditanya lagi, kaifa nuhibbullah wa rasulahu? Bagaimana cara kita mencintai Allah dan Rasulnya? Kan kalau kita ditanya, Pak Nur Hamid cinta Allah? Cinta Ustaz, saya cinta Allah dan Rasulnya. Ya kan? Pak Wati mana? Pak Watin cinta Allah, saya cinta Allah dan Rasulnya. Kemudian ditanya sama Allah, bagaimana cara kamu mencintai Allah? Gak bisa garuk-garuk lagi dah Pak, gak bisa. Sekarang kita kerjain, garuk-garuk sekarang. Ya, maka beliau menjawab, nuhibbuhuma bita'atihima. Cara mencintai Allah dan Rasulnya adalah taatilah keduanya. Allah menyuruh sholat, Allah menyuruh puasa, Allah menyuruh zakat, haji, umroh, berbakti sama orang tua, bersedekah, ikuti perintahnya. Nabi menyuruh begitu. Nabi Pak menyuruh kita motong kuku. Nah, yang punya panjang-panjang tuh Pak, ayo perhatikan itu. Nabi yang menyuruh kita motong kuku Pak, motong kumis, pelihara jenggot, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan. Siapa yang nyuruh? Nabi yang mulia, bukan ustadz yang nyuruh. Tapi kita apa-apa, itu kan cuma sunnah. Sunnah Nabi itu diartikan petunjuk, bisa berhukum wajib, bisa berhukum tidak wajib. Sunnah Nabi Pak, larangan beliau minum dengan tangan kiri, bukan sunnah hukumnya. Hukumnya minum dengan tangan kiri haram. Karena Nabi mengatakan dengan sunnahnya, la taqulu bishimal fa inna syaitana yaqulu bishimal. Jangan makan dengan tangan kiri, karena setan makan dengan tangan kiri. Itu larangan Nabi, disebut oleh bahasa akidah sunnah Nabi. Hukumnya haram, bukan sunnah. Nabi menyuruh kita makan dengan tangan kanan. Perintah beliau, makanlah dengan tangan kanan dan makanlah yang terdekat. Perintah beliau, hukumnya wajib, bukan sunnah. Kita kalau dengar sunnah itu ya kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Bukan itu, walaupun itu bagian dari sunnah. Ya. Jadi apa yang Nabi SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, nuhibbuhuma bi ta'atihima. Kita cintai keduanya dengan cara mentaati keduanya. Wattibai au mirihima, mengikutinya atau meninggalkannya. Kalau diperintahkan ngerjain, dilarang tinggalin. Ya, apa dalilnya Pak? Kemudian saya menurunkan dalilnya. Surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah. Ayat ini Pak, sepakat ahli tafsir. Ayat 31 surat Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad, kata Allah, katakan ini, kalau kalian manusia benar-benar mencintai Allah, ikuti aku. Niscaya Allah yang di langit akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Kata Ibnu Katsir,
merujuk kepada tafsir Ibnu Abbas bahwasanya ayat ini merupakan hakim bagi setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah, nggak mau ngikutin Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ucapan cintanya dusta. Sampai dia mengikuti Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut saya cinta engkau wahai Allah. Dia juga I love Allah gitu. Tapi nggak mau ngikutin Rasul. Kata para ulama tafsir, orang ini cintanya dusta. Ya, jadi nggak bisa kita ngaku-ngaku saja saya cinta Allah, tapi nggak ngikutin Rasulnya, cintanya dusta. Apa contohnya Pak? Contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ketika datang Pak 3 orang ke rumah beliau, nabinya nggak ada ibunda Aisyah. Pengen tahu 3 orang ini bagaimana ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah. Kata yang satu, oh begitu saja Nabi ya. Yang satu lagi, oh begitu saja Nabi. Yang satu lagi, oh ringan-ringan saja. Kalau begitu kata yang pertama, aku akan sholat sepanjang malam tidak tidur. Yang kedua, aku tidak akan menikahi wanita selamanya untuk beribadah kepada Allah. Yang satu lagi, aku akan berpuasa sepanjang hari tidak berbuka untuk menyaingi ibadah Nabi SAW. Sampailah berita ini kepada beliau. Kata Nabi, ada orang yang berkata kada wa kada. Ada orang berkata begini, begitu, begini, begitu. Kata beliau, kalian tahu, aku adalah hamba yang paling bertakwa kepada Allah. Tapi aku juga tidur kalau pengen sholat malam. Aku juga menikahi wanita. Dan aku juga berbuka kalau aku berpuasa. Di akhir hadis kata Nabi, man roghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku bukan dari golonganku. Mau golongan siapa kita Pak Syukur kalau bukan golongan Nabi? Ya kan? Mau golongan siapa Pak? Di akhirat cuma ada 2 panji Pak. Panji kenabian. Setiap nabi ada panji-panjinya. Di belakangnya para umatnya. Satu lagi panji kedurhakaan. Orang-orang kafir, musyrikin ada panjinya sendiri. Orang beriman ada panjinya sendiri. Kalau Nabi mengatakan barang siapa yang membenci sunnahku bukan dari golonganku, panji yang mana yang kita mau? Ya coba. Jadi kembali kepada Quran dan Sunnah itu perintah syariat. Dan mengikuti Nabi adalah bukti cinta seorang kepada Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lihat Pak. Tadi hadisnya tadi dalilnya Al-Quran Ali Imran 31. Sekarang dalil dari As-Sunnah, dari ucapan beliau. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yu'min ahadukum, enggak sempurna iman seseorang hatta sampai akuna ahaba ilaihi, sampai aku dia cintai min walidihi, dari bapaknya, wa waladihi, dari anak-anaknya, wan nasi ajmain, dan dari seluruh manusia. Jadi kalau istri kita Pak, Mas, udahlah nggak usah sholat di masjid, saya masih kangen ini. Situ kan udah 3 bulan melaut, nggak pulang-pulang. Aduh Bu, jangan gitu. Saya tahu kamu cinta saya, dan kamu tahu saya cinta kamu. Tapi saya lebih cinta Allah dan Rasulnya. Saya tinggal dulu ya, saya mau ke masjid. Begitu mana? Kan Nabi mengatakan, la yu'min ahadukum, enggak sempurna iman seorang di antara kalian sampai kalian mencintai aku melebihi cinta kalian kepada siapa? Orang tua kalian, anak kalian, dan semua manusia yang kalian cintai. Tidak boleh cinta kita kepada mereka sama dengan cinta kita kepada Rasul, atau bahkan melebihinya. Tidak boleh. Jadi kenapa Pak kita cinta istri? Nabi yang nyuruh. Kata Nabi, suapan kepada istrimu itu lebih baik dari 1 dinar yang kau uangkan kepada orang lain. Jadi kalau kalian punya duit Pak, jangan traktir orang lain. Siapa duluan? Istri. Karena Nabi yang nyuruh. Kita amalkan tuh perintah Nabi. Nabi nggak makan dalam keadaan berdiri, jangan makan dalam keadaan berdiri. Duduk, cari tempat yang bisa buat duduk. Nabi makan pakai bismillah, pakai bismillah. Lakukan
beliau ajarkan. Maka itu tanda kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, hal natrukul amalu wa tattaqu al-qadar. Boleh enggak kita meninggalkan amal dan pasrah dengan takdir? Pak Saiful, kenapa Pak Saiful ada di sini? Siapa yang bisa jawab? Pak Darmawan. Kenapa Pak Darmawan ada di sini? Takdir. Betul. Kalian sudah ada di sini takdir Allah. Betul. Jadi takdir terjadi setelah terjadi. Kita ada di sini takdir Allah. Tapi nggak ada yang tahu. Tapi jangan coba-coba mengatakan saya berbuat jahat, saya malas ngaji karena takdir Allah. Nggak boleh. Ya, di takdir Allah semuanya baik. Jika ada takdir Allah yang buruk, sesungguhnya bukan takdir Allah, tapi makhluklah yang buruk. Tapi semuanya di bawah kekuasaan. Mari kita lihat. Boleh nggak kita meninggalkan amal karena pasrah dengan takdir? Kata beliau, la natrukul amal. Nggak boleh meninggalkan amal. Apa dalilnya? Liqouli ta'ala, karena Allah menyampaikan, fa amma man a'ta wattaqa. Apa itu terjemahannya? Surat apa itu? Fa amma man a'ta wattaqa, maka barang siapa yang mentaati Allah dan bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan balasannya berupa surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah mudahkan baginya kemudahan surga. Lihat kata Allah, fa amma man, barang siapa yang menginginkan ketaatan dan takwa. Berarti ada nggak keinginan hamba? Ini dia. Jadi jangan saya malas sholat, saya malas ngaji karena takdir Allah. Kalau gitu nanti jam 12 siang orang ini jangan kasih makan. Kenapa? Bilang sama dia, takdir Allah yang dia nggak makan. Pasti dia nggak mau. Ya tidak, pasti dia cari makanan. Ya. Atau kalian naik motor ditilang, nggak pakai helm antum. Iya kan? Pakai helm. Terus polisi, kamu saya tangkap. Kenapa kamu saya tangkap? Takdir Allah Pak. Enggak gitu. Ya, antum kan tahu wajibnya helm. Pakai helm. Kalau udah pakai helm ditangkap, takdir Allah. Bisa dipahami. Ya, jadi takdir mesti ikhtiar dulu. Saya nggak bisa ngaji, takdir Allah. Dia belum belajar Iqra, udah bilang nggak bisa ngaji. Iqra dulu belajar alif ba ta sa. Baru dia bilang saya nggak bisa. Setelah itu kan belum memulai. Jadi kalau mengatakan fa'ama man ata wa taqa, barang siapa yang menginginkan ketaatan dan takwa, wa saddaqa bil husna, membenarkan, itu amalan hati itu, membenarkan surga, sanuyassiruhu lil yusra, maka Allah berikan padanya jalan-jalan kepada surga. Ya, jadi kita punya kehendak Pak, tapi kehendak kita di bawah takdir Allah. Kemudian Nabi bersabda di bab terakhir, di pertanyaan terakhir di bab ini, ikmalu, gitu Pak. Kata Nabi, beramal saja kalian, fa kullu muyassarun, karena setiap kalian dimudahkan lima khuliqalahu, pada proses penciptaannya. Hadis ini Pak, asbabul wurudnya. Hadis itu asbabul wurud. Kalau Quran asbabun nuzul. Kalau hadis asbabul wurud, sebab turunnya. Ada para sahabat bertanya tentang takdir. Ya Rasulullah, kalau setiap orang itu nanti di akhirat udah ada tempatnya, surga, Pak Sugino surga, semuanya surga, gitu kan? Nanti yang malas beribadah neraka. Kata mereka, kalau Allah sudah tetapkan orang itu di surga dan di neraka, buat apa kita beramal? Logis nggak pertanyaannya Pak? Logis. Dijawab oleh Nabi yang mulia dengan wahyu. Ikmalu, beramal saja kalian. Jangan pikirin itu, karena setiap kalian akan dimudahkan menuju proses terakhirnya kalian diciptakan. Kira-kira Pak, Pak siapa namanya Pak? Pak Hamdan. Pak Hamdan, kira-kira kalau orang itu di dunia rajin ibadah, kira-kira menurut pemahaman Pak Hamdan, kira-kira Allah senang atau nggak senang Pak? Senang lah. Logikanya kita, kalau kita beribadah di dunia Allah senang. Kalau Allah senang, balasannya surga atau neraka? Jelas Pak.
Ya tidak ya? Ya kan gitu. Ya, jadi kata Nabi, beramal saja kalian, beramal soleh, nanti Allah akan mudahkan kalian untuk menuju akhir penciptaan kalian di akhirat. Makanya Pak, orang yang memang tabiatnya malas, itu kita hanya bisa mohon kepada Allah, ya Allah berikan dia kerajinan. Kalau enggak nanti penghujungnya dia buruk. Dan itu Pak terjadi karena kebiasaannya malas. Tapi kalau kebiasaan malasnya dikalahkan Pak, as-salatu khairum minan naum, kata para raja. Bangun kalian, segera berwudu, sholat sunnah, masuk ke masjid. Besoknya ngantuk, lawan terus begitu, namanya jihad. Orang yang berjihad Allah tersenyum. Ada hadis qudsi, sesungguhnya aku tersenyum melihat hambaku yang bangun di pagi hari, mengalahkan rasa kantuknya. Allah tersenyum, senang dengan hamba-hambanya yang mengalahkan hawa nafsu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal-ladzim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillah, bab ini sudah kita selesaikan, yaitu wal amalu bil Quran wal hadis. Ya, sudah selesai pertanyaan. Ya, barangkali masih ada waktu. Nah, silakan bapak-bapak yang ingin menyampaikan sesuatu. Ada waktu sampai syuruk ya, 15 menit. Syuruknya jam berapa? 6 berapa? 6 lebih? Ini 6:10. Suruk jam berapa suruk? Oh, suruk jam 6:10. 6:05. Berarti sholatnya 6:20. Nah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sugino ya. Siap. Kayak di tentara siap. Merdeka Merdeka. Silakan Pak Sugino. Yang pertama adalah mengenai agak menyimpang sedikit Pak. Ya. Mengenai sholat sunnah qobliyah. Kalau kita ketinggalan, apa solusinya? Qobliyah ketinggalan ya. Ya terus. Yang kedua, tadi disarankan bahwasannya kalau kita itu bercekcok 3 hari harus sudah kembali baik. Pertanyaannya adalah, seseorang yang cekcok adalah memperebutkan kebenaran. Yang saya tanyakan, apakah kita itu tetap merebutkan kebenaran, apa kita harus mengalah demi kelangsungan kekeluargaan? Bagus. Terima kasih. Masya Allah. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Sugino ya pertanyaannya. Bagaimana apabila kita sholat qobliyahnya tertinggal? Ya, ada 2 keadaan Pak. Dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang senantiasa mengamalkan suatu amalan dan dia tertinggal saat dia safar, maka dia dicatat sebagaimana dia mukim. Dari hadis ini, kata para ulama, orang yang biasa melaksanakan sholat sunnah rawatib, ya sholat rawatib 10 atau 12 rakaat, qobliyah atau ba'diyah. Apabila Pak Sugino senantiasa menjaga rawatib, kemudian tertinggal salah satu rawatibnya, maka kata Nabi, orang ini tetap dicatat orang yang melaksanakan rawatib sempurna. Ya, jadi boleh orang itu nggak qadha, boleh. Kalau memang dia terbiasa melaksanakan 10 atau 12 rakaat sholat sunnah rawatib, baik qobliyah maupun ba'diyah. Kalau dia terbiasa, boleh dia nggak qadha. Tapi ada juga orang yang mau mengqadha, boleh. Apa hadisnya? Hadisnya seorang sahabat Nabi sholat fajar, sholat 2 rakaat setelah sholat subuh. Kemudian Nabi mendiamkan. Setelah selesai Nabi berkata, tidak ada sholat sunnah setelah subuh, kata beliau. Maka orang itu berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tadi belum sholat fajar. Fajar itu qobliyah atau ba'diyah? Qobliyah. Aku belum sholat fajar, lalu aku sholat setelah subuh, dan Nabi mendiamkan. Ini namanya hadis takrir.
hadis diamnya Nabi sebagai bentuk persetujuan bahwa dibolehkannya qada dari sholat sunnah ba'diyah atau qobliyah. Yang ketiga, Nabi SAW pernah sholat sunnah setelah asar. Maka para sahabat bingung karena dalam lisan beliau melarang sholat setelah sholat asar, tapi Nabi melakukan. Maka kemudian salah seorang sahabat mengutus kepada sahabiat yang lain, bertanya kenapa Nabi sholat ba'diyah asar. Maka sampailah orang itu kepada Nabi, dan Nabi sedang sholat, Pak. Nabi sedang sholat, lalu ada anak kecil di sampingnya ikut sholat kepada Nabi. Dan ini Pak, hadis yang menunjukkan kalau orang sholat yang berdua itu dempet, jangan kasih jarak, ya kan? Itu keliru. Kalau laki-laki sama laki dempet, kalau laki dan perempuan mundur perempuannya. Kemudian riwayat itu ada dua, satu riwayat yang laki-laki, satu riwayat yang perempuan. Nah kemudian orang ini mengucapkan, bertanya kepada, ya Rasulullah, engkau sholat sunnah setelah asar. Kemudian Nabi berisyarat dengan tangannya. Dan ini menunjukkan, kata Imam Bukhari, bolehnya seorang berisyarat dalam sholat. Jangan jawab, jangan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nggak boleh, pakai syarat, isyarat. Gitu, ya. Nah Nabi berisyarat. Setelah selesai, beliau bertanya, mana yang tadi yang bertanya? Nah, itu. Apa yang kau tanyakan tadi? Apakah ada sholat sunnah setelah asar? Kata Nabi, tidak. Aku tertinggal ba'diyah zuhur, maka aku sholat di setelah asar. Jadi orang yang terbiasa sholat sunnah rawatib, apabila tertinggal tetap dicatat sholat tersebut. Jadi dia boleh nggak qada, atau dia mau qada boleh juga. Bisa dipahami Pak ya? Yang kedua, tadi disampaikan bahwa kita mesti rukun pada hari yang keempat, karena 3 hari maksimal berselisih, saling ngediemin. Keempat mesti salam-salaman tuh, assalamualaikum, waalaikumsalam, mesti negor-negoran. Bagaimana kalau ada pelaku kebenaran cekcok dengan pelaku kebatilan? Apakah berlaku 3 hari? Tetap berlaku kalau sama-sama muslim. Ya, misalnya saya berselisih dengan Pak Zainal atau dengan Pak Sugino pada banyak perkara ibadah, berselisih, ribut kita 3 hari nggak ngomong, diem-dieman. Hari keempat, Assalamualaikum Pak Sugino, mesti harus tetap. Jadi orang yang berada pada kebenaran juga nggak boleh mendendam kepada orang yang melakukan kebatilan. Apabila sesama muslim, ada hak keislaman di situ. Bisa dipahami Pak? Jadi nggak boleh kita berpegang teguh kepada kebenaran ketika 3 hari masih saja kita ngediemin dia, nggak boleh. Selama dia muslim tetap kita tegur. Adapun dia nggak menjawab salam kita, urusan dia kepada Allah. Misalnya pas kita udah hari keempat Pak, ya saya masih mendendam. Kata Pak Sugino, assalamualaikum Pak, saya diem. Dosa saya, antum berpahala menebarkan salam. Kata Nabi, afsus salam wa atimut ta'am. Tebarkan salam, kasih makan orang-orang yang butuh. Berarti Pak Sugino berpahala Pak. Pertama, menghabiskan masa berselisih. Yang kedua, menebarkan salam. Saya dapat kerendahan, saya masih dendam sama dia, nggak menjawab salam, 2 dosa. Di akhirat kalau kita diwafatkan, antum firdaus bisa, saya belum tentu. Bisa dipahami? Jadi sekalipun kita berada di atas yang benar Bapak-bapak, nggak boleh antum mendiamkan saudara antum lebih dari 3 hari. Maksimal berapa Pak Darmawan? Maksimal 3 hari. Jangan salah, ntar Pak Urusan 4 hari, bukan 3 hari, yang keempat mesti akur lagi, gitu ya. Gitu Pak. Jadi mesti dipahami, mesti maksimal berapa? Tapi kalau kalian emang 1 hari udah bisa negor, ya negor, nggak mesti masih 2 hari lagi. Ya jangan. Ya, kalau emang kalian sudah lapang dadanya, datangi dia, assalamualaikum Pak. Maafkan saya Pak Afid ya, saya kemarin berlebihan Pak. Apa salahnya sih Pak kita minta maaf? Apa salahnya sih? Apa orang minta maaf aib? Justru Pak sekarang kita lihat Pak, banyak orang-orang yang ada di atas nggak pernah minta maaf, betul tidak? Dalam hadis yang sahih, Ibunda Aisyah berkata, ya Rasulullah, Abdullah bin Jud'an, orang yang paling kaya, suka mengasih hartanya kepada orang-orang miskin dan menyambung silaturahmi. Apakah dia masuk surga? Enggak, kata Nabi. Kenapa ya Rasulullah? Abdullah bin Jud'an nggak pernah minta maaf sama Allah.
Jadi minta maaf itu perbuatan terpuji, dan lebih terpuji lagi yang memberikan maaf. Jadi kalau udah minta maaf nih, Pak Hafid saya minta maaf, makanya jadi orang yang sotak, jangan digituin juga kita. Oh ya sini Pak, udah lupain saja lah. Ya tidak, manusia biasa. Begitu kira-kira tadi yang bertanya, bisa dipahami Pak Kira? Masih ada? Habis. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan dari Pak Sugino menutup pertemuan kita. Dan kita berdoa kepada Allah dengan nama-nama yang indah dan sifatnya yang mulia, agar Allah berikan kepada kita akidah yang sahih, sehingga kita hidup di atas akidah yang diridhoi dan wafat di atas akidah yang diridhoi. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.